Kabar baik. Oh, baik, saya juga kabar baik, Pak. Jadi ini terima kasih sudah bersedia untuk kita melakukan wawancara. Ya, Bu. Jadi sekarang itu saya sementara dalam proses pendidikan calon guru penggerak. Ya. Kami sedang mempelajari modul 3 tentang pengambilan keputusan. Dan di sini kami juga ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah berkaitan dengan bagaimana cara kepala sekolah menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah. Jadi Bapak, kita punya 8 pertanyaan panduan. Mungkin kita langsung saja, Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi baik, menurut saya dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi bertentangan. Ya, sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya, salah satu contoh dari bujukan ini untuk di sekolah itu pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan rencana anggaran sekolah. Ya, itu sih. Baik Bapak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi baik, dalam pengambilan keputusan ada beberapa hal yang kita pertimbangkan, baik dari prinsip pengambilan keputusan di mana berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan juga berbasis rasa peduli. Berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, tentunya tantangan empati, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Baik Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus seperti yang Bapak alami? Ya, jadi baik, salah satu kasus yang saya hadapi di sekolah yaitu ada sekitar 6 bahkan 7 murid saya yang tidak datang sekolah. Dalam 1 minggu mereka hanya datang mungkin sekitar 2 atau 3 hari saja. Jadi hal yang saya lakukan untuk menangani kasus ini yaitu yang pertama, membuat surat panggilan orang tua. Terus yang kedua, setelah membuat surat panggilan orang tua, ada banyak orang tua yang tidak datang ke sekolah, atau biasa orang sudah bilang malas tahu. Terus saya mengambil keputusan lagi, dengan cara menjemput anak-anak yang tidak datang sekolah dari rumah ke rumah, bersama guru piket atau dengan teman guru lain. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Iya, jadi hal yang saya rasa efektif dalam mengambil keputusan tadi itu berkunjung ke rumah siswa dan berhasil membuat mereka datang kembali ke sekolah. Apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Ya, hal-hal yang merupakan tantangan dalam menangani kasus tadi, kurangnya dukungan orang tua yang pertama. Terus yang kedua,
kebiasaan guru yang kurang peduli dengan kehadiran siswa di kelas. Dan yang ketiga, kehidupan keluarga yang mayoritas petani. Ya, dan anak-anak kebanyakan orang tua suruh mereka ke kebun. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang Bapak lakukan itu atau Bapak jalankan itu seperti apa? Jadi baik, tergantung situasi yang saya hadapi. Jika saat ke rumah, anak murid ada di rumah, berarti saya langsung menyelesaikan masalah di saat itu juga. Ya, namun jika anak tidak ada di rumah, ya berarti sekitar besok atau lusa saya akan datang lagi. Ya. Pokoknya bagaimana caranya anak itu harus datang ke sekolah. Luar biasa Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ya, jadi baik, tentu ada orang-orang yang turut membuat saya, mendukung saya dan membantu saya. Ya, Bapak Ibu guru PK, guru kelas, dan rekan guru lainnya. Karena keputusan yang saya ambil sudah disepakati dengan guru-guru, dengan komite, dan dengan orang tua. Ya. Baik Bapak, kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir, di pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dalam menangani keputusan dilema etika? Ya, jadi baik, dalam pengambilan keputusan kita harus tahu dulu apa penyebabnya, siapa-siapa yang terlibat, dan faktor-faktor pendukung yang relevan. Ya. Dalam mengambil keputusan kita harus lebih teliti dan bijaksana agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Luar sama-sama. biasa ya jadi kepala sekolah. Apalagi baru berapa tahun menjadi kepala sekolah Bapak? Ya, baru 1 tahun lebih. Sudah luar biasa. Yang saya salut tadi Bapak bisa ke rumah siswa untuk menjemput murid secara langsung dan hadir di sekolah. Keputusan yang Bapak ambil itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tuhan Yesus berkati Bapak. Sama-sama. Selamat siang Mama. Selamat siang Ibu. Apa kabar Mama? Ya, puji Tuhan sehat-sehat Ibu. Baik, puji Tuhan saya juga kabar baik, puji Tuhan sehat. Baik, terima kasih Mama sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Seperti permintaan saya kemarin bahwa sekarang saya sedang dalam pendidikan guru penggerak. Kami sudah sampai di modul 3 tentang pengambilan keputusan. Jadi ada tugas di mana kami harus mewawancarai kepala sekolah untuk berbincang-bincang mengenai bagaimana Mama mengambil keputusan di sekolah saat menangani kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa nanti kita ada 8 pertanyaan panduan. Kira-kira Mama bersedia kok untuk kita melakukan percakapan? Ya, sudah pasti siap Ibu, bersedia. Terima kasih Mama. Kita langsung saja. Pertanyaan yang pertama itu, selama ini bagaimana Mama mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu, terima kasih. Ini menyangkut dengan kasus-kasus yang masuk dalam dilema etika, yaitu kasus yang secara moral keduanya benar atau
sering dikatakan benar lawan benar. Sedangkan bujukan moral itu situasi ketika kita harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Contoh kasus yang sering terjadi itu misalnya penyalahgunaan dana BOS di sekolah. Baik Mama, selama ini bagaimana Mama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama mengenai nilai yang berkaitan dengan kebajikan itu seperti nilai empati, cinta kasih, tanggung jawab, dan lainnya. Contoh kasus yang dialami di sekolah yaitu anak yang sering mengucapkan kata-kata kotor. Nah, itu dia mengandung nilai kebajikan dalam hal sopan santun. Baik, yang Mama sampaikan tadi itu yang kasus yang terjadi di sekolahnya Mama itu anak-anak sering mengeluarkan kata kotor dan juga nilai kebajikannya nilai sopan santun. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Mama lakukan untuk kasus ini? Keputusan atau langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan situasi atau persoalan tersebut itu yaitu anak tersebut yang sudah pasti dipanggil dan memberikan bimbingan dan nasihat. Berikut lagi, hal-hal apa saja yang selama ini Mama anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada contoh kasus-kasus seperti yang tadi Mama sebutkan? Jadi ini hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama itu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan agar kita dapat mampu mengidentifikasi masalah yang kita hadapi. Kemudian ada poin yang kedua yaitu menentukan siapa saja yang terlibat langsung dalam situasi tersebut. Ya. Di dalamnya itu pasti ada pelaku, ada korban, ada wali kelas, dan juga kepala sekolah. Kemudian poin yang ketiga itu kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Terutama kita harus mengetahui latar belakang dari anak tersebut. Mungkin dia di rumah itu tinggalnya dengan orang tua, mungkin juga dia tinggal dengan nenek dan bayi. Saya pikir itu juga menjadi faktor-faktor penyebabnya. Jadi yang tadi mungkin fakta-fakta yang mendukung tadi mungkin ini anak kurang kasih sayang juga mah. Yang mungkin saya tambahkan lagi Ibu, masih ada satu, yaitu yang paling terakhir itu nanti setelah itu semua baru kita mulai mengambil keputusan dalam kasus tersebut. Itu poin yang paling terakhir. Berarti tadi Mama langkah-langkah yang Mama ambil itu ada 4 langkah dan yang paling terakhir itu mengambil keputusan. Oke. Berikut lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Mama mengambil keputusan? Baik Ibu, kita kembali ke kasus anak tersebut tadi, bahwa akan sulit bagi kita untuk mengambil keputusan apabila wali kelas itu tidak melaporkan itu kepada pihak kepala sekolah. Saya pikir itu hal yang menjadi kesulitan jika persoalan itu tidak dilaporkan kepada pimpinan atau kepala sekolah.
apakah Mama memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam semua penyelesaian kasus dilema etika, ataukah secara langsung setelah kejadian hari ini ya hari ini selesaikan, atau Mama memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang ingin Mama jalankan? Baik Ibu, saya pikir itu semua tergantung kasus yang kita hadapi. Jadi jika anak tersebut ada saat itu, pasti dengan sendirinya kita panggil dan menyelesaikannya hari itu juga. Tetapi jika anak itu lari atau menghindar dari situasi tersebut, tinggal kita kondisikan dengan kehadiran anak. Jadi kalau anak itu hadir, pasti kita akan dengan sendirinya memanggil dan menyelesaikan masalah tersebut. Dan kalaupun dia menghindar sampai berhari-hari, tindakan dari kepala sekolah pasti akan mengeluarkan surat untuk memanggil yang bersangkutan dengan orang tua agar persoalan itu atau situasi itu bisa diselesaikan dengan baik. Oke. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Mama dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema tadi? Terima kasih Ibu yang sudah pasti ada. Jadi yang membantu dalam proses penyelesaian itu yang sudah pasti anak-anak, kemudian wali kelasnya, dan juga terlibat di dalamnya pasti saya sebagai pimpinan. Kemudian ada faktor-faktor yang mendukung. Dalam hal ini di sekolah itu ada aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi oleh semua yang ada di sekolah. Dan yang lebih khusus lagi, di dalam kelas itu pasti ada kesepakatan yang sudah dibuat oleh semua yang ada di kelas dan wajib untuk dilakukan. Mungkin itu saja. Berarti Mama punya faktor pendukung tadi, ada peraturan sekolah dan juga kesepakatan kelas yang harus disepakati bersama. Oke Mama, kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Mama sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Mama petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Jadi baik Ibu, setelah menghadapi situasi seperti ini, ada pembelajaran yang saya ambil dari situasi tersebut, yaitu dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, kita harus pandai-pandai dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus mempertimbangkannya secara baik, secara detail, agar dalam keputusan itu tidak mengecewakan salah satu pihak. Dan artinya dari kedua belah pihak itu harus ada rasa puas. Jadi tidak merugikan salah satu, tetapi kedua-duanya harus saling menguntungkan. Jadi tidak merugikan salah satu pihak. Jadi mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak Mama. Saya sangat berterima kasih karena sudah meluangkan waktu, dan luar biasa sekali Mama, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Mama sampaikan. Ternyata sulit sebagai seorang pemimpin. Yang perlu kita pelajari adalah teliti dalam mengambil keputusan, sehingga apa yang kita ambil tidak dapat merugikan pihak tertentu. Terima kasih banyak untuk waktunya Mama. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang. Sukses selalu. Terima kasih Mama. Demikian proses wawancara yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.